Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalida Rahmi dengan NIM 1905 1060 111. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sorghum dengan mata kuliah Teknik Pasca Panen Tanaman Pangan, Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Syekh Kuala, dengan dosen pembimbing mata kuliah Bapak Bambang Soekarno Putra, STP MSI. Berikut pembahasan tentang sorghum. Gambaran umum dan klasifikasi sorghum. Yang kedua, kandungan gizi sorghum. Yang ketiga, jenis tanaman sorghum. Yang keempat, tahapan panen dan pasca panen sorghum. Yang kelima, permasalahan sorghum. Dan yang keenam, manfaat dan produk olahan sorghum. Sorghum merupakan termasuk tanaman jenis serelia yang berasal dari Afrika. Sorghum telah lama dikenal oleh petani Indonesia, khususnya di Jawa, NTB, NTT. Namun, budidaya dan pengembangannya masih sangat terbatas. Morfologi tanaman sorghum mencakup akar, batang, daun, tunas, bunga, dan biji. Sorghum mampu tumbuh sekitar 6 meter. Sorghum merupakan tanaman biji berkepik satu, tidak membentuk akar tunggang. Perakaran hanya membentuk akar lateral atau cabang akar. Kandungan gizi sorghum. Kandungan gizi sorghum dapat dilihat pada tabel berikut ini. Sorghum memiliki kandungan yaitu kalori, protein, lemak, karbohidrat, air, serat, kalsium, fosfor, dan zat besi. Jenis tanaman sorghum. Jenis tanaman sorghum yang pertama ada sorghum berumur pendek atau semusim. Yang kedua ada sorghum makanan ternak. Sorghum ini mengandung banyak gula, dapat dipakai untuk membuat sirup, ditanam juga untuk menghasilkan pakan ternak. Yang ketiga ada sorghum penghasil biji non-sakari. Batangnya tidak mengandung gula dan bijinya mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Daunnya untuk pakan ternak. Yang keempat ada sorghum sapu. Sorghum ini menghasilkan malai yang panjang tangkainya sekitar 30-90 cm. Biasanya untuk dijadikan sapu dan sikat. Yang kelima ada sorghum rumput. Sorghum ini mempunyai sifat tahan kering dan tahan kekurangan air. Jenis ini dapat tumbuh dengan baik di tempat rumput benggala dan paspalung. Yang keenam ada koalas. Koalas ini merupakan jenis sorghum nenek moyang sorghum vulgare, di mana jenis sorghum ini tidak menghasilkan biji, namun dapat dimanfaatkan untuk makanan ternak. Di luar negeri, sorghum ini biasanya dikenal sebagai rumput Johnson. Tahapan panen dan pasca panen sorghum. Panen sorghum. Panen sorghum dapat hasil panen yang optimal pada waktu musim penanaman. Musim penanamannya itu harus diusahakan tepat sehingga pada saat pemasakan biji sampai panen berada pada musim kering. Kualitas dan kuantitas hasil pemanenan sorghum sangat ditentukan oleh ketepatan waktu. Tanaman sorghum sudah dapat dipanen pada umur 3-4 bulan tergantung varietasnya. Kemudian ada pasca panen sorghum. Yang pertama ada perontokan. Perontokan secara tradisional dilakukan dengan pemukul kayu dan dikerjakan di atas lantai atau karung goni. Kemudian ada pembersihan dan sortasi. Ini dilakukan untuk membuang kotoran-kotoran, bagian-bagian dari bahan yang tidak penting dan menyingkirkan komoditi yang berikut dan penggolongan tingkat mutu dan kesegarannya. Selanjutnya ada pengeringan. Di pengeringan dilakukan dengan cara menjemur sekitar kurang lebih 60 jam hingga kadar air biji mencapai 10-12%. Penggilingan dapat dilakukan untuk menghasilkan tepung sorghum. Dan yang terakhir ada penyimpanan. Penyimpanan biji sorghum disimpan ke dalam ruangan khusus atau yang biasa disebut dengan gudang penyimpanan. Permasalahan sorghum. Pertama ada nilai keunggulan komparatif dan kompetitif ekonomi sorghum relatif rendah. Kemudian pasca panen sorghum pada skala rumah tangga masih sulit dilakukan.
pangsa pasar sorghum belum kondusif, baik di tingkat regional maupun nasional. Penyebaran informasi serta pembinaan usaha tani sorghum di tingkat petani belum intensif. Biji sorghum mudah rusak selama penyimpanan. Ketersediaan varietas yang disenangi petani masih sangat kurang. Kemudian penyediaan benih belum memenuhi 5 tepat, yaitu jenis, jumlah, mutu, waktu, dan tempat. Selanjutnya ada manfaat sorghum. Manfaat sorghum bagi kesehatan yaitu pertama menjaga kadar gula darah, kedua mengatasi penyakit celiak, ketiga menurunkan berat badan berlebih, selanjutnya menjaga kadar kolesterol, mencegah pertumbuhan sel kanker, meredakan radang atau bengkak. Kemudian ada produk olahan sorghum. Produk olahan sorghum pertama, sorghum bisa diolah menjadi beras sorghum. Berikut adalah gambar beras sorghum. Yang kedua, sorghum juga dapat diolah menjadi tepung sorghum. Cookies sorghum.